Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu ini akan menjelaskan salah satu materi dari etika profesi, yaitu unauthorized access. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Reza Satya Nugraha, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Keisa Dwi Nova Rohima, lalu ada Laurentius Nicholas Chris Marines, lalu ada M. Arifin Syam, lalu ada Sena Azima, dan yang terakhir ada Ahmad Rafali. Baiklah, akan langsung masuk ke dalam materinya, yaitu apa sih itu unauthorized access? Nah, unauthorized access to computer system and service ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang secara tidak sah, tanpa izin ataupun sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Nah, biasanya pelakunya ini atau hacker ini melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh kejahatan yang terjadi mengenai unauthorized access. Contoh kejahatan yang terjadi di Indonesia seperti pada kasus pembobolan situs KPU pada pemilu 2004. Ada kasus yang cukup menggegerkan dan situs KPU diacak-acak oleh seorang di mana nama-nama partai peserta pemilu diganti dengan nama-nama yang lucu namun data perolehannya tidak dirubah. Pelaku pembobolan situs KPU ini dilakukan oleh seorang pemuda berumur 25 tahun bernama Dani Firmansyah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jogja, jurusan hubungan internasional. Nah, uh, pihak kepolisian pada awalnya kesulitan untuk melacak keberadaan pelaku. Terlebih kasus seperti ini adalah barang baru bagi kepolisian. Pada awal penyelidikan, polisi sempat terkecoh karena pelaku membelokkan alamat internet atau memalsukan IP ke Thailand. Namun dengan usaha yang gigih, polisi berhasil meringkus tersangka ini setelah bekerja sama dengan beberapa pihak Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan pihak penyedia jasa koneksi internet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laurentius. Modus dari tindakan pemuda ini yang bernama Dani Firmansyah merupakan tindakan unauthorized access to computer system and service. Di sini Dani berhasil ditangkap oleh penyidik pria yang bekerja sebagai konsultan teknologi informasi. PT Dana Reksa itu mengaku bahwa motif ia melakukan pembobolan situs KPU ini karena merasa tertantang dengan pernyataan Ketua Kelompok Kerja TI KPU yaitu Cusnul Mahdia di sebuah tayangan televisi. Saat itu Cusnul mengatakan sistem TI seharga 152 miliar rupiah itu sangat aman dan tidak akan bisa ditembus oleh hacker. Oleh karena itu, Dani mengetes sistem keamanan server tnp.kpu.go.id. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Baik, untuk contoh kejadian yang sering terjadi di luar negeri yaitu Dallas Police Department Database leak caused by employee negligence atau kebocoran database Departemen Kepolisian Dallas disebabkan oleh kelalaian karyawan. Kejadian ini terjadi pada bulan Maret dan April tahun 2021. Kota Dallas mengalami kehilangan data yang sangat besar karena kelalaian karyawan. Seorang karyawan mengaku menghapus 8,7 juta file penting yang dikumpulkan Departemen Kepolisian Dallas sebagai bukti kasusnya yaitu video, foto, audio, catatan khusus, dan item lainnya. Sebagian besar file yang dihapus adalah milik unit kekerasan keluarga. Hampir 23 terabyte data dihapus. Dan sekitar 3 terabyte data yang dapat dipulihkan, salah satu dampak dari insiden tersebut adalah melambatnya beberapa penuntutan. Seorang pekerja tidak memiliki cukup pelatihan dalam memindahkan file dengan benar dari penyimpanan cloud. Tidak ada aktivitas jahat atau penipuan yang terjadi. Antara tahun 2018 dan saat kejadian, teknisi tersebut hanya mengikuti 2 kelas untuk pelatihan perangkat lunak, manajemen penyimpanan kota. Pegawai TI tidak memverifikasi keberadaan salinan sebelum menghapus file dan tidak terlalu memperhatikan pencadangan. Selanjutnya, mengenai hukum yang mengatur akan dijelaskan oleh rekan saya, Shaina.
Terima kasih. Akan melanjutkan tentang hukum yang mengatur tentang authorized access ini. Dari masa jadi terdapat beberapa hukum yang mengatur sesuai dengan hukum negara masing-masing. Seperti hukum yang terdapat di Indonesia yaitu UU ITE pasal 27 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menerbitkan atau membuat dapat akses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dan pasal 27 ayat 3 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, kejadian yang terjadi di Dallas hukum yang berlaku sesuai dengan negara asalnya yaitu Amerika Serikat. Federal pada tahun 1986, Kongres mengesahkan Computer Fraud and Abuse Act atau CFAA, undang-undang federal yang melarang akses komputer tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Federal akses komputer yang tidak sah menjelaskan tindakan dengan sengaja mengakses komputer tanpa izin mendapatkan informasi keuangan, informasi dari departemen atau lembaga pemerintah, informasi dari komputer lindungi dengan maksud untuk menipu, dan dengan sengaja menyebabkan transmisi suatu program, informasi, atau kode dari komputer yang dilindungi. Dan lagi yaitu dengan sengaja mengakses komputer yang dilindungi dan menyebabkan kerusakan dan kehilangan pada komputer tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Federal, hukum untuk peretasan bisa hukuman antara 5 dan 10 tahun penjara dan hingga 20 tahun penjara jika ada hukuman sebelumnya, dan denda hingga $10.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Arifin Syah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian atau titik terang. Dari contoh yang sudah diberikan tadi yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat, di sini kita bisa mencari penyelesaian atau titik terangnya. Kesulitan yang pertama adalah pelaku yang telah melakukan penyesatan terlihat seakan pelakunya melacak dari Thailand dari alamat IP atau Internet Protocol dengan IP 208.147.1.1. Kemudian polisi itu melacak kegiatan nickname dengan berbagai cara. Secara tidak sengaja, tim perburuan itu bertemu dengan seseorang yang kenal dengan Dani di internet ketika sedang chatting. Kemudian tim penyidik itu menemukan salah satu IP dari log KPU atau yang berasal dari PT Dana Reksa. Lalu belakangan diketahui bahwa seseorang yang diajak chatting dengan polisi untuk mencari informasi tentang Dani tersebut adalah Fuad Nahdi yang memiliki asal daerah yang sama dengan Dani yang merupakan admin dari Warna Warnet. Jadi nickname-nya mengarah ke Dani dan IP address-nya mengarah ke tempat kerjanya Dani. Dari hasil investigasi keluar surat perintah penangkapan atas Dani Firmansyah yang berhasil dibekuk di kantornya di Jakarta. Dari contoh kasus yang sudah diberikan untuk kasus yang terjadi di Amerika, para pekerja terutama pada bidang IT bisa diberikan terlebih dahulu pelatihan untuk mengurangi kesalahan yang terjadi yang dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik secara materi maupun non-materi. Selain itu juga sistem yang ada dapat lebih diperkuat kembali, selalu menanyakan akses yang ada ketika melakukan sesuatu. Kemudian, bagaimana cara mencegah unauthorized access ini terjadi? Yang pertama, pahami dulu beberapa penyebab unauthorized ini terjadi. Tidak hanya perihal karena kegiatan negatif yang dilakukan beberapa pihak, beberapa kasus unauthorized access ini bisa muncul akibat ketidaksengajaan dari beberapa pihak yang memiliki akses. Yang kedua itu, lakukan strategi untuk meminimalisir akses yang terlalu banyak. Seperti memberikan akses admin ke berbagai orang. Kemudian salah satunya adalah kita bisa memberikan aksesnya kepada individu tertentu saja, tidak ke semua orang. Kemudian yang ketiga, gunakan proteksi data yang terjamin.
memberikan fasilitas penyimpanan data terbaik untuk aset perusahaan seperti menggunakan penyimpanan cloud dengan keamanan tinggi. Penyimpanan di cloud akan sangat cocok untuk sesuatu perusahaan karena bisa digunakan untuk banyak pengguna namun tetap memberikan proteksi baik untuk meminimalisir unauthorized access. Kemudian akan saya kembalikan kepada Reza. Baiklah, selanjutnya ada tanggapan setiap anggota kelompok. Nah, tanggapan ini mungkin akan disampaikan terlebih dahulu dari anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada tanggapan dari Keisha. Baik, untuk tanggapan saya, menurut saya dari kasus pembobolan website KPU ini dapat diketahui bahwa pada awalnya pelaku yang memiliki nama samaran snooper awalnya berniat melakukan pembobolan situs karena perkataan dari Ketua Kelompok Kerja TI KPU yang mengatakan bahwa sistem TI KPU ini sangat aman dan tidak bisa ditembus hacker. Perkataan ini mengundang niat dari snooper ini. Pelaku juga sepertinya memiliki pengalaman IT yang cukup untuk mengakses alamat IP, bahkan menggunakan IP address dari negara Thailand. Hal ini perlu diperhatikan, ada baiknya menjaga perkataan daripada mengundang sesuatu kejahatan sehingga dapat merugikan dan turunnya respek masyarakat terhadap KPU, para partai politik, dan peserta pemilu. Selanjutnya, tanggapan dari Laurentius. Oke, tanggapan saya mengenai tindakan unauthorized yang dilakukan oleh mahasiswa ini merupakan tindakan yang tidak layak untuk dicontoh karena itu melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Tindakan tersebut, walaupun tindakan tersebut didorong oleh instansi pemerintah yang menantang si mahasiswa tersebut, eh, walaupun itu sebuah tantangan dari instansi pemerintah, tetap orang yang melakukan unauthorized access tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan yang memungkinkan pembobol untuk mengakses data-data yang seharusnya tidak boleh diakses. Selanjutnya, tanggapan dari Reza. Baiklah, tanggapan saya terkait kasus yang telah dijelaskan di atas terjadi karena pemerintah kita yang terlalu percaya diri terhadap situsnya, sehingga membuat beberapa orang tertantang. Ya, salah satunya tadi ada Dani Firmansyah, a.k.a. Snooper tadi. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Snooper ini juga tidak dapat dibenarkan karena merugikan banyak pihak kan. Terus hukum yang diberikan kepada Snooper sudah benar agar menjadi peringatan bagi masyarakat Indonesia agar tidak melakukan cybercrime. Karena kemampuan di bidang IT sendiri itu harusnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Jadi yang bisa dapat menyejahterakan diri sendiri, orang lain, maupun negara kita tercinta ini. Selanjutnya tanggapan dari Arifin Syah. Tanggapan saya dari masalah yang terjadi dalam kasus unauthorized access ini, kita harus selalu menjaga data-data kita, terutama data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain untuk melakukan tindakan kriminal lainnya. Kita dapat memperketat keamanan kita agar kita tidak mudah diakses oleh orang lain. Website KPU saja yang harganya 167 miliar bisa diambil datanya dan diubah, apalagi kita yang tidak memiliki cukup pengetahuan dalam segi keamanan. Kemudian ada tanggapan dari Shena. Tanggapan dari saya sendiri itu pada kasus kejahatan pembobolan situs KPU yang dilakukan karena ia tertantang. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena sudah masuk tindakan kriminal yang membuktikan dari tindakan pemerintah dengan menghukum pelaku sudah benar agar pelaku jerah dan menjadi peringatan di masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan cybercrime. Seharusnya kemampuan IT tersebut digunakan untuk hal-hal baik yang dapat menyejahterakan sendiri maupun orang lain. Selanjutnya tanggapan dari Ahmad. Tanggapan saya dari masalah tersebut, seharusnya kitalah yang memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadi, agar data pribadi tersebut tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena kita tidak dapat mengandalkan pemerintah untuk membantu menjaga data pribadi kita. Dilihat dari kasus website KPU ini, yang diretas oleh seorang mahasiswa muda, website sebesar itu mampu diretas, apalagi kita yang sebagai masyarakat awam terhadap teknologi.
Nah, baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Eh, Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Pak Den M. Wisdan Alfarizi kalau mau bertanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya ingin bertanya, jadi eh, unauthorized access ini sebenarnya apa cuma terjadi di instansi besar aja atau terjadi di yang lain gitu? Dan bisa nggak kalian menjelaskan lebih jauh tentang unauthorized access ini sesuai dengan pemahaman kalian gitu? Itu aja, terima kasih. Eh, Baiklah, untuk pertanyaan dari Pak Den akan kami tampung terlebih dahulu. Lalu selanjutnya silakan Saudari Laura Mailani untuk bertanya. Baik, jadi pertanyaan saya adalah sudah sejauh mana sih pemerintah dalam mencegah ataupun menangani kasus unauthorized access yang ada di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Saudari Laura karena sudah bertanya. Izinkan kami berdiskusi sebentar sebelum menjawab pertanyaan dari ke saudara-saudara sekalian. Baiklah, pertanyaan pertama dari Pak Den M. Wisdan akan dijawab oleh Saudara Ahmad Rafali. Silakan kepada Ahmad Rafali untuk menjawab pertanyaan di atas tadi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wisdan. Jadi, pengertian akses unauthorized access sendiri itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang sengaja dan secara tidak sah. Jadi tanpa izin dari si pemilik komputer, dia itu memasuki komputer atau sistem atau jaringan yang bukan milik pribadinya, melainkan punya orang lain. Dengan kata lain, kita dilarang untuk memasuki sistem pribadi orang lain yang difungsikan untuk pribadi, bukan sistem komputer yang memang didesain untuk dipakai publik. Contoh sederhananya adalah sebuah sistem bukan untuk dipakai publik adalah pemberian password, sehingga hanya orang yang memiliki password ke dalam sistem tersebut yang bisa memilikinya, seperti itu. Bagaimana Pak Den? Apakah pertanyaan Saudara Pak Den terjawab oleh Rafali? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Den atas pertanyaannya. Lalu selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Saudari Laura Mailani yang akan dijawab oleh Saudari Kaisa Dwinova Rohima. Kepada Saudari Kaisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Laura Mailani. Pertanyaannya tadi, sejauh mana pemerintah mencegah dan menangani kasus unauthorized access yang ada di Indonesia? Jadi, untuk unauthorized access itu kan merupakan kasus cybercrime juga ya, yang saat ini juga dapat menjadi kasus yang darurat di Indonesia. Terus mengenai kejahatan cyber sebenarnya udah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi UU ITE nomor 19 tahun 2016 yang diharapkan dapat mengendalikan dan menegakkan ketertiban segala bentuk kegiatan pemanfaatan teknologi yang memanfaatkan perangkat elektronik dan segala peralatan elektronik. Lalu selanjutnya mengenai undang-undang menurut pasal 30 UU ITE yang dimaksud dengan sengaja ialah tahu dan menghendaki suatu perbuatan yang dilarang atau mengetahui dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Dalam konteks pasal ini, sengaja memiliki makna mengetahui dan menghendaki mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain sebagaimana ayat 1 atau dalam ayat 2 dengan tambahan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Sedangkan dalam ayat 3 dengan tambahan unsur dilakukan dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Sekian jawaban dari saya. Apakah sudah cukup, Laura?
Sudah, terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi oleh saudara-saudari sekalian? Cukup sepertinya untuk pertanyaannya. Baiklah, kalau cukup, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.